Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi koperasi. Kami yang beranggotakan 3 orang, saya Cantika Ermanelis dengan NIM 25060128. Saya Rina Nur Hidayati dengan NIM 25060161. Saya Tasya Asyifa Fitri Aresko dengan NIM 25060167. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rina Nur Hidayati. Pada Rina dipersilahkan. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation, yang berarti usaha bersama. Adapun definisi para ahli. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta, koperasi adalah persekutuan kaum lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya semurah-murahnya, mengutamakan keperluan bersama bukan keuntungan. Yang kedua yaitu ILO. Koperasi adalah kumpulan orang berekonomi terbatas yang diawasi secara demokratis, memberikan sumbangan, modal setara dan berbagai risiko serta imbalan sesuai usaha masing-masing. Yang ketiga yaitu H.E. Ehrman. Koperasi adalah badan hukum usaha bersama di mana anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Sejarah dan penyebaran koperasi modern. Koperasi lahir sebagai revolusi atas dampak buruk revolusi industri abad ke-18 terhadap kaum buruh dan masyarakat ekonomi lemah. Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 antara lain dikemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 1992 adalah sebagai berikut. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya, pada khususnya masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan perekonomian nasional. Dalam pasal 5 disebutkan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaannya secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SAU secara adil sesuai partisipasi anggotanya. Yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan ketujuh, kerjasama antar koperasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Tasya Asyifa Fitri Aresko. Kepada Tasya dipersilahkan. Baiklah, materi kedua yang akan saya bacakan yaitu tentang identitas koperasi. Yang pertama, konsep koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Menurut Rocky 1985 menjelaskan bahwa koperasi memiliki ciri. Yang pertama yaitu sekelompok orang dengan kepentingan yang sama. Yang kedua, motivasi swadaya dan tolong-menolong. Yang ketiga, perusahaan yang dikelola bersama. Yang keempat, bertujuan melayani dan mempromosikan kesejahteraan anggota. Yang kedua yaitu hubungan dalam koperasi. Hubungan dalam koperasi memiliki 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan kepemilikan. Anggota adalah pemilik koperasi dan memiliki yang pertama hak individual, menghadiri rapat, memilih atau dipilih, memanfaatkan fasilitas, dan mengundurkan diri. Yang kedua, kewajiban individual, yaitu berpartisipasi aktif. Yang ketiga, hak dan kewajiban keuangan, yaitu membayar simpanan pokok, wajib, sukarela. Anggota bertanggung jawab atas terbatas terhadap utang koperasi sesuatu anggaran dasar. Yang kedua yaitu hubungan pelayanan. Koperasi memiliki 2 misi. Yang pertama,
memberikan pelayanan kepada anggota. Yang kedua, mengembangkan usaha koperasi. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi profit maksimal, koperasi lebih mengutamakan pelayanan anggota. Yang ketiga yaitu hubungan pasar. Pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Koperasi berinteraksi dengan 5 jenis pasar. Yang pertama, pasar barang, yaitu jual beli produk. Yang kedua, pasar tenaga kerja, rekrutmen, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga yaitu pasar uang, pinjam meminjam dana jangka pendek. Yang keempat yaitu pasar modal, yaitu menggunakan dana jangka panjang. Yang kelima yaitu pasar luar negeri, ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu keunggulan koperasi. Koperasi memiliki keunggulan komparatif dalam yang pertama, economies of scale, yaitu skala besar, menurunkan biaya per unit. Yang kedua yaitu competition, posisi tawar yang kuat di pasar. Yang ketiga, interlinked market, yaitu keterkaitan antara koperasi. Yang keempat yaitu participation, partisipasi aktif anggota. Yang kelima, transaction cash rendah, biaya transaksi lebih kecil. Yang keenam, reduksi risiko, yaitu risiko ditanggung bersama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tata cara berdirinya sebuah koperasi. Pada pasal 6 UU nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian, koperasi primer sekurang-kurangnya 20 orang, sedangkan koperasi sekunder minimal sekurang-kurangnya 3 koperasi. Secara rinci, tahapan pendirian sebuah koperasi. Yang pertama yaitu pemrakarsa, yang minimal 2 orang, untuk menghubungi kantor koperasi untuk meminta penjelasan syarat dan tata caranya. Yang kedua yaitu mengajukan proposal rencana pembentukan sebuah koperasi. Yang ketiga yaitu mendapatkan penyuluhan tentang koperasi, pengertian, tujuan, hak, dan kewajiban anggota. Yang keempat yaitu mengadakan rapat pembentukan yang minimal dihadiri oleh 20 orang dengan agenda kesepakatan pembentukan koperasi, pembahasan dan pengesahan AD atau ART koperasi, penetapan pendiri koperasi, pemilihan pengurus dan panitia koperasi, pengucapan sumpah atau janji pengurus pengawas koperasi, sambutan-sambutan bila yang dianggap perlu. Yang terakhir yaitu penutup. Yang kelima, setelah rapat, koperasi bisa menjalankan langsung usahanya, di mana anggota sudah bisa membayar dan administrasi juga sudah boleh dilakukan. Yang keenam yaitu mengajukan pengesahan badan hukum ke kantor koperasi dengan melampirkan dokumen yang berupa akta pendirian, berita acara, daftar hadir, susunan, pengurus, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pejabat melakukan sertifikasi. Jika memenuhi syarat, maka diterbitkan atau oleh badan hukum maksimal 3 bulan. Yang ke-8 yaitu jika wilayah koperasi primer atau sekunder mencakup dari 2 daerah tingkat 2, maka batas diserahkan ke kantor wilayah provinsi untuk diversifikasi dan diteliti kebenaran datanya. Yang ke-9 yaitu jika seluruh data sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akta badan hukum akan diterbitkan dan disampaikan melalui kantor koperasi tingkat 2 untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.